Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar, kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Jumat 12 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Penerangan jalan di jalur wisata di Kabupaten Pandeglang masih gelap. Dishub Pandeglang usulkan perbaikan ke Pemprov Banten dan kementerian terkait. BPBD Kabupaten Lebak siapkan 3 truk tangki untuk salurkan air bersih kepada warga saat musim kemarau. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian secara resmi menutup kegiatan Cilegon Fest 2023. Bersama saya Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, jalan raya di jalur wisata wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten masih gelap gulita. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan sejatinya sudah mengusulkan upaya penerangan ke pemerintah Provinsi Banten maupun Kementerian Perhubungan. Namun hingga kini usulan itu belum ditindaklanjuti. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Jalan raya di jalur wisata wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten masih gelap gulita. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan atau Dishub sejatinya sudah mengusulkan upaya penerangan ke pemerintah provinsi atau Pemprov maupun Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Namun hingga kini usulan itu belum ditindaklanjuti. Kepala Dishub Kabupaten Pandeglang Atang Suhana mengatakan kewenangan penerangan jalan umum atau PJU di kawasan wisata berada di status jalan seperti status jalan nasional milik pemerintah pusat atau jalan provinsi milik Pemprov Banten. Kan kalau PJU itu ada masing-masing kewenangannya, jadi seperti jalan nasional, PJU itu kan dikelolanya oleh Kementerian Perhubungan di bawah naungan BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten yang berlokasi di Merak. Kemudian jalur-jalur provinsi itu adalah kewenangannya di subprovinsi dan kita khusus untuk jalan kabupaten saja. Pihaknya memastikan tidak semua PJU yang terpasang berfungsi semua. Untuk itu, persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait, namun belum ada tindak lanjut. Tetapi walaupun itu menjadi kewenangan mereka, kita selalu koordinasi dengan mereka. Terutama sebetulnya bukan PJU-nya yang kurang, sebetulnya kita juga sudah menyampaikan ke sana, tetapi yang ada pada mati semua. Kita sudah berkirim surat juga ke sana, baik lisan maupun secara tertulis. Dia mengakui keberadaan PJU sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian warga. Terlebih, Pandeglang merupakan daerah yang banyak dikunjungi wisatawan di musim libur Lebaran kemarin. Kemarin juga kita sudah menerima keluhan. Ini juga langsung disampaikan ke sana sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meski begitu, pihaknya menerima informasi akan ada pemasangan PJU oleh Dishub Banten dan Kemenhub pada tahun ini. Insya Allah untuk tahun ini juga kan seperti Dinas Perhubungan Provinsi ada dia menganggarkan untuk 5 titik Kabupaten Pandeglang, kemudian untuk kementerian juga titik-titiknya yang akan dipasang biasanya selalu berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Pandeglang. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian secara resmi menutup rangkaian acara Cilegon Fest 2023 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Mei 2023 di alun-alun Kota Cilegon. Acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut berisi pameran, berbagai lomba dan juga hiburan dari artis lokal maupun artis ibu kota. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian resmi menutup Cilegon Fest 2023 yang merupakan rangkaian HUT ke-24 Kota Cilegon di alun-alun Kota Cilegon Selasa 9 Mei 2023 malam. Penutupan Cilegon Fest 2023 dimeriahkan penampilan konser musik dengan menghadirkan penyanyi Anji. Anji bersama pengiring musiknya berhasil menghanyutkan ribuan masyarakat Cilegon yang tumpah ruah di alun-alun kota Cilegon tersebut. Kegiatan Cilegon Fest 23 yang diselenggarakan selama 3 hari di alun-alun kota Cilegon menyuguhkan berbagai macam hiburan yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis, seperti menampilkan pameran industri dan dinas Pemkot Cilegon, bazar UMKM, kuliner dan produk, pertunjukan
pertunjukan musik band nasional dan lokal, kesenian budaya, dan lain-lain. Cilegon Fest dihelat dalam rangka HUT Kota Cilegon ke-24 dan bertepatan dengan Rakor Komwil ke Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2023 yang selalu dipadati oleh ribuan pengunjung. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, BPBD Kabupaten Lebak menyiapkan 3 truk tangki untuk membantu memasok air bersih bagi warga di saat musim kemarau. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Genji Radio Lebak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak di Provinsi Banten menyiagakan 3 truk tangki untuk menyalurkan bantuan air pada musim kemarau. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak, Agus Riza Faisal mengatakan, 3 truk tangki yang disiagakan BPBD Lebak untuk menyalurkan bantuan air bersih kapasitasnya masing-masing 6.000 liter. Agus mengatakan bahwa BPBD akan bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih pada musim kemarau. Bagian wilayah Kabupaten Lebak yang rawan mengalami kekeringan selama musim kemarau menurutnya terdiri atas Kecamatan Saijira, Muncang, Cipanah, Cibadak, Warung Gunung, Banjarsari, Cimarga, Cirinten, Bojongmanik, Cihara, Cilograng, dan Wanasalam. Agus meminta warga yang wilayahnya mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih mengajukan permintaan bantuan air bersih ke pemerintah kabupaten melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Lebak menyiapkan peralatan evakuasi dan barang-barang bantuan lain yang diperlukan dalam upaya penanganan dampak bencana selama musim kemarau. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang kami sajikan untuk Anda di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.